they are sweeping everywhere around this area, displacing people and offering them no options of where to go. So now, right now I'm stuck on a sidewalk with all of my belongings and don't know where I'm taking them. Manhattan, sebuah kota yang penuh dengan kemegahan kesuksesan dan kekuasaan, menyembunyikan kenyataan pahit di balik gedung pencakar langitnya yang menjulang dan jalanan yang ramai. Untuk setiap bangunan yang berkilau, ada tak terhitung banyaknya kehidupan yang berjuang bertahan tanpa tempat yang bisa disebut rumah. Would you have any spare change, please? To come get some? Krisis tunawisma di Manhattan telah menjadi salah satu isu paling mendesak di New York City, di mana meskipun dengan kekayaan yang luar biasa, ribuan orang terpaksa menjalani kehidupan di jalanan berjuang demi hidup mereka setiap hari. Namun bagaimana kondisi ini bisa terjadi, dan yang lebih penting, apa yang sedang dilakukan untuk menanganinya? Jumlah tunawisma di Manhattan terus meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19. Menurut laporan terbaru, ada 145 tunawisma di seluruh New York City, dengan 10.000 di Manhattan saja. Lonjakan cepat ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya biaya perumahan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan rata-rata sewa apartemen satu kamar tidur yang kini melampaui $4,400 per bulan, banyak orang tidak mampu tinggal di Manhattan sehingga terpaksa hidup di tempat penampungan yang berbahaya dan penuh sesak atau langsung di jalanan. Kenyataannya tunawisma di Amerika bukan hanya soal kemiskinan. Itu adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang mendalam. I encountered some difficulties around my community just as well in my home. Yeah. But it never did get resolved. So I became homeless and going through a lot of turbulent extremes, with no help. Banyak individu di Manhattan, khususnya keluarga, bekerja hidup dari gaji ke gaji. Meski bekerja keras, mereka hanya satu langkah dari kehilangan segalanya. Seringkali pilihan menjadi antara membayar perumahan, makanan, atau layanan kesehatan, dan mereka tidak mampu menanggung ketiganya. Hal ini membuat ribuan orang tanpa hunian yang stabil berjuang di sebuah kota yang dulu menjanjikan kesempatan bagi semua orang. Selain itu, kurangnya pilihan perumahan terjangkau semakin memperparah krisis ini. Sementara harga sewa terus naik, ketersediaan hunian murah justru menurun. Ketidakseimbangan ini menciptakan hambatan yang sangat besar bagi mereka yang paling membutuhkan dukungan. Banyak orang bahkan yang memiliki pekerjaan berupah rendah hanya tidak menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Ini bukan hanya masalah di Manhattan, tetapi krisis nasional ketika kota-kota di seluruh Amerika bergulat dengan meningkatnya tunawisma. Berapa lama lagi sebuah kota yang membanggakan diri sebagai mercusuar kesempatan bisa terus mengabaikan masalah yang semakin besar ini? Manhattan, seperti bagian lain Amerika, harus menghadapi krisis ini dengan rasa urgensi dan belas kasih sebelum ia berkembang menjadi epidemi yang tidak bisa dibalikkan. Populasi tunawisma di Manhattan sangat beragam dengan setiap kelompok menghadapi tantangan unik di sebuah kota yang sering terasa tidak kenal ampun.
Meski banyak orang mengaitkan tunawisma dengan kemiskinan, kenyataannya jauh lebih kompleks. Dari keluarga pekerja hingga veteran, wajah-wajah tunawisma mencerminkan baik masalah sistemik maupun ketangguhan manusia. Ambil contoh Sheila White, seorang ibu tunggal berusia 28 tahun yang dulu bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong di Manhattan. Setelah kehilangan pekerjaannya selama pandemi COVID-19, ia tidak mampu lagi membayar sewa apartemen di Harlem sebesar $2.800. Meski telah bekerja keras selama bertahun-tahun, ia dan putrinya yang masih remaja akhirnya diusir dan harus tinggal di tempat penampungan yang penuh sesak. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi pada saya, kata Sheila dalam sebuah wawancara. Satu kesialan saja dan Anda berada di luar sini tanpa apa-apa. Kisah Sheila adalah cerminan dari banyak orang miskin yang bekerja, mereka yang memiliki pekerjaan namun hanya berjarak satu gaji dari kehilangan segalanya, terutama di sebuah kota di mana sewa rata-rata untuk apartemen satu kamar tidur kini melampaui 4 atas. Kelompok besar lainnya adalah keluarga yang hidup dari gaji ke gaji. Meskipun memiliki pekerjaan, tetap banyak yang tidak sanggup mengikuti kenaikan harga sewa di Manhattan. Biaya hidup memaksa mereka membuat pilihan yang mustahil: membayar sewa, membeli makanan, atau mendapatkan layanan kesehatan, tetapi jarang bisa menanggung ketiganya sekaligus. Demikian pula mereka yang berjuang dengan kecanduan dan masalah kesehatan mental membentuk bagian signifikan dari populasi tunawisma. Epidemi opioid, khususnya penyebaran fentanyl dan heroin, menjebak banyak orang dalam lingkaran ketergantungan. Tanpa dukungan, mereka sering berakhir di jalanan dengan penderitaan yang semakin dalam. Imigran dan pengungsi juga menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan perumahan yang stabil. Tiba di Manhattan dengan sumber daya terbatas dan tanpa status hukum, mereka sering mendapati diri mereka tinggal di penampungan yang penuh sesak atau langsung di jalan. Anak muda, khususnya dari komunitas LGBTQ+ juga merupakan kelompok rentan lainnya. Banyak yang ditolak oleh keluarga mereka karena orientasi seksual atau identitas gender membuat mereka harus menghadapi kerasnya jalanan Manhattan seorang diri. Akhirnya, veteran yang pernah mengabdi untuk negara sering mendapati diri mereka tunawisma berjuang dengan PTSD dan kurangnya dukungan. Kisah-kisah beragam ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana mungkin sebuah kota yang begitu kaya akan peluang justru meninggalkan begitu banyak orang? Krisis tunawisma di Manhattan berakar dalam pada kombinasi berbagai faktor yang telah membebani kota ini selama bertahun-tahun. Yang paling utama adalah biaya perumahan yang tak terkendali. Rata-rata sewa apartemen satu kamar tidur di Manhattan kini melampaui 4.400 per bulan, menjadikannya mustahil bagi banyak orang, khususnya mereka dengan pendapatan rendah hingga menengah, untuk memiliki hunian yang stabil. Akibatnya, banyak yang terpaksa masuk ke tempat penampungan atau berakhir di jalanan, tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Masalah ini semakin parah dengan ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya pilihan perumahan terjangkau yang mendorong semakin banyak orang ke dalam tunawisma. Faktor kritis lainnya adalah masalah kesehatan mental dan kecanduan. Banyak individu yang menderita penyalahgunaan zat atau gangguan mental kesulitan mempertahankan hunian yang stabil. Tanpa akses ke perawatan dan dukungan yang memadai,
mereka seringkali dibiarkan menghadapi kondisi mereka di jalanan yang pada akhirnya hanya memperburuk penderitaan mereka. Kurangnya layanan perawatan yang terjangkau dan mudah diakses membuat banyak orang terperangkap dalam celah sistem, terjebak dalam siklus tunawisma yang hampir mustahil untuk diputus. Selain itu, populasi imigran yang besar di kota ini juga memainkan peran signifikan dalam krisis tunawisma. Banyak imigran datang dengan sumber daya terbatas dan tanpa status hukum atau akses ke bantuan pemerintah. Mereka tidak mampu menemukan tempat tinggal ataupun mendapatkan pekerjaan yang stabil. Kurangnya dukungan bagi imigran dan pengungsi telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah orang yang mengalami tunawisma di Manhattan. Tunawisma di Amerika tidak hanya terbatas pada kota-kota besar seperti New York. Ini adalah masalah nasional yang memengaruhi individu di seluruh negeri, terutama mereka yang paling rentan. Pertanyaan yang tersisa, berapa lama lagi kita bisa membiarkan krisis ini terus berlanjut di sebuah kota yang membanggakan diri sebagai tanah penuh kesempatan? Dampak tunawisma di Manhattan meluas jauh melampaui individu yang secara langsung terdampak. Ia bergema di seluruh komunitas. Bagi mereka yang mengalami tunawisma, efeknya bersifat fisik sekaligus psikologis. Ketiadaan hunian yang stabil memberikan beban berat pada kesehatan mental. Orang tanpa rumah sering menghadapi kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma PTSD dengan banyak. Di antaranya merasa kehilangan harga diri dan identitas. Trauma akibat kehilangan rumah keluarga dan rasa aman dapat menimbulkan perasaan putus asa dan keputusasaan yang mendalam. Secara fisik konsekuensinya sama buruknya. Individu tunawisma sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, mulai dari malnutrisi dan infeksi pernapasan hingga hipotermia dan penyakit kulit. Kurangnya akses ke kebersihan dasar dan perawatan medis hanya memperburuk kondisi ini. Selain itu, risiko penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan hepatitis meningkat, terutama di tempat penampungan yang penuh sesak atau dalam kondisi lingkungan yang tidak higienis. Data dari tempat penampungan New York City menunjukkan adanya peningkatan mengkhawatirkan dalam kematian akibat overdosis yang semakin menegaskan betapa parah dampak fisik tunawisma terhadap individu. Dampaknya terhadap keluarga dan anak-anak sangatlah memilukan. Ribuan anak di Manhattan hidup di penampungan atau di jalanan terekspos pada kekerasan, penyalahgunaan zat, dan ketidakstabilan. Anak-anak ini sering menghadapi tantangan emosional dan perkembangan yang serius, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk berhasil secara akademis maupun sosial. Efek jangka panjang dari tunawisma pada anak-anak menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakstabilan yang berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Faktanya dampak tunawisma di Amerika melampaui krisis saat ini. Ia memengaruhi masa depan seluruh bangsa. Tunawisma juga memberikan beban besar pada layanan publik, terutama layanan kesehatan. Kota ini menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk menangani tunawisma, namun tempat penampungan tetap penuh sesak dan sumber daya semakin menipis.
Layanan darurat dan sistem kesehatan kewalahan oleh kebutuhan kompleks para tunawisma, dan tanpa dukungan yang memadai, layanan ini tidak mampu sepenuhnya memenuhi permintaan. Salah satu solusi paling mendesak adalah penciptaan lebih banyak perumahan terjangkau. Seiring harga sewa yang terus naik terutama di Manhattan, banyak individu dan keluarga semakin terlempar dari pasar. Untuk mengatasinya, kota ini harus menerapkan kebijakan perumahan terjangkau yang memprioritaskan pembangunan unit perumahan berpenghasilan rendah. Langkah ini tidak hanya akan membantu mereka yang saat ini tunawisma, tetapi juga mencegah banyak orang lain jatuh ke dalam tunawisma akibat meningkatnya biaya hidup. Kebijakan pengendalian sewa serta subsidi perumahan yang diperluas dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Kebijakan semacam ini akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih stabil bagi warga, sekaligus mengurangi kemungkinan tunawisma di masa depan. Selain perumahan terjangkau, kita juga harus meningkatkan layanan dukungan untuk kesehatan mental dan pemulihan dari kecanduan. Banyak orang yang mengalami tunawisma juga bergumul dengan masalah kesehatan mental yang tidak tertangani atau penyalahgunaan zat. Sangat penting untuk mengintegrasikan perumahan dengan akses ke terapi perawatan kecanduan dan layanan medis. Perluasan layanan kesehatan termasuk rehabilitasi kecanduan dan konseling kesehatan mental adalah kunci untuk memutus siklus tunawisma. Sekadar menyediakan tempat tinggal saja tidak cukup. Orang juga membutuhkan alat dan sumber daya untuk membangun kembali kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, memperbaiki jaring pengaman sosial sangatlah penting. Pemerintah harus meningkatkan pendanaan untuk proyek perumahan terjangkau, memperkuat program pencegahan penggusuran, dan memberikan bantuan yang lebih kuat bagi keluarga yang berisiko kehilangan rumah. Program outreach yang menghubungkan orang dengan layanan sosial dan perumahan darurat dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dengan fokus pada pencegahan, kita bisa membantu individu tetap tinggal di rumah mereka, mengurangi jumlah orang yang akhirnya harus hidup di jalanan. Pendekatan proaktif ini sangat penting untuk mengatasi tunawisma di Manhattan dan juga di seluruh Amerika. Saat saya berjalan di jalanan Manhattan, saya merasakan ketidaknyamanan yang mendalam ketika melewati semakin banyak individu tunawisma. Bukan hanya pemandangan orang-orang yang berdesakan di trotoar atau terbungkus selimut, tetapi kesadaran pahit bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan mereka sendiri, namun tetap tak terlihat oleh dunia di sekitar mereka. Kontras antara gedung pencakar langit yang menjulang dengan orang-orang yang hidup di jalan mencerminkan ketidakadilan mendalam yang merasuk ke dalam struktur kota ini. Bagaimana kita bisa membiarkan hal ini terjadi? Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berdiam diri sementara begitu banyak sesama manusia menderita dalam kondisi yang begitu terlihat dan merendahkan? Manhattan membanggakan diri sebagai tanah kesempatan dan kesuksesan, tetapi semakin gagal memberikan kesempatan itu kepada warganya yang paling rentan.
Kota ini dibangun untuk mereka yang mampu membayar sewa astronomisnya, sementara mereka yang tidak mampu hidup di sini dibiarkan jatuh ke dalam jurang. Namun ini bukan hanya masalah Manhattan, ini adalah krisis nasional. Tunawisma bukan sesuatu yang unik di kota ini, itu adalah masalah yang menyebar ke seluruh Amerika. Dan masalah ini menuntut lebih dari sekadar solusi sementara, seperti penampungan atau program makanan. Kita membutuhkan solusi holistik yang menangani akar permasalahan tunawisma, kurangnya perumahan terjangkau, tantangan kesehatan mental, dan kecanduan. Tanpa menangani masalah sistemik ini, kita akan terus melihat keluarga individu dan anak-anak menderita di jalanan, terjebak dalam siklus yang tampak mustahil diputus. Kita tidak lagi mampu untuk mengabaikan krisis ini. Ini adalah tantangan yang membutuhkan tindakan segera dan terkoordinasi, bukan hanya dari kota tetapi juga dari komunitas dan pemerintah di seluruh negeri. Jika kita tidak bertindak, masalah ini hanya akan terus memburuk dan inti dari mimpi. Amerika akan semakin menjauh dari mereka yang paling membutuhkannya. Kesimpulan, krisis tunawisma di Manhattan dari perjuangan Sheila hingga para veteran di jalanan adalah sebuah seruan untuk bertindak bagi kita semua. Sudah saatnya kita menuntut perumahan terjangkau, perawatan kesehatan mental yang lebih baik, serta dukungan yang lebih kuat bagi mereka yang membutuhkan. Anda dapat membuat perubahan. Kunjungi coalitionforthehomeless.org untuk berdonasi atau menjadi relawan, atau bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran. Bersama-sama kita bisa membangun sebuah kota dan negara yang tidak meninggalkan siapapun di belakang.